Suasana mendadak senyap ketika mata kami saling beradu pandang. Untuk saat ini aku memilih menunduk, menyembunyikan rasa sakit yang bergemuruh dalam dada. Aku tak berani menatap Kak Ray bagaimana perasaannya setelah mengetahui jika aku hanyalah anak haram dari seorang wanita yang dinyatakan gila. Dia pasti sangat malu, bukan? Apalagi saat ini aku telah mengandung anaknya. Kak Ray berasal dari kalangan berada, pengusaha kaya raya, tentu sebuah penghinaan apabila ada yang mengetahui bahwa dia ternyata memiliki hubungan dengan seorang wanita yang tidak jelas asal-muasalnya sepertiku. Citranya sebagai seorang anak pengusaha sukses akan rusak saat itu juga dan mendapatkan sanksi sosial terkait perselingkuhannya. Parahnya, perselingkuhan terjadi dengan adik iparnya sendiri. Dia melangkah ke arahku, membuat tubuhku kian gemetar karena takut. Aku semakin menunduk dikala merasakan bahuku diremas oleh seseorang. "Reynan?" Itu suara mama manggil Kak Ray. Lelaki itu berdiri di belakangku dengan melingkarkan satu tangan di bahuku. "Cukup, Bah. Alia tidak bersalah. Jika ingin marah, bagi saja aku." Kak Ray ternyata membela aku. "Ray, kamu mengkhianati anak mama demi wanita selam ini. Apa bagusnya dia?" Perkataan mama semakin membuatku malu, merasakan di titik terendah seorang wanita. Benar kata mama, tidak ada yang bagus dan bisa dibanggakan dariku. Mungkin aku adalah aib terbesar, aib yang patut untuk dibuang dan dimusnahkan. Bahkan orang tuaku pun tidak mau mengakuiku sebagai anak. Apalagi untuk saat ini, aku tengah hamil. Parahnya, lelaki yang menghamiliku adalah suami kakakku sendiri. Pasti kesan buruk tak bisa lepas dariku seolah mengakar kuat pada namaku. Namun, genggaman di bauku seolah tengah memberiku dukungan. Aku melihat tangan Kak itu merembas bauku, lalu sesaat kemudian Kak Ray berkata, "Aku tidak pernah mengkhianati Rena, tapi Alia adalah tanggung jawabku. Aku tidak akan membiarkan satu orang pun menghinanya. Dia ibu dari anakku." Perkataan Kak Ray jelas membuatku tak percaya. Lelaki itu dengan tegas dan tidak malu mengakui aku sebagai ibu dari anaknya. Namun, ada sisi hatiku yang merasakan sakit, yaitu ketika melihat tatapan mama yang menghujam deras padaku. "Apa kamu bilang? Kamu seharusnya memiliki anak dengan Rena. Wanita bodoh ini hanya akan merusak kebahagiaanmu." Mama benar-benar meradang, tangannya mendorong bahuku keras. "Kamu, mana balasanmu kepada keluargaku? Apakah ini caramu membalas budi padaku yang sudah menampungmu sejak bayi? Apakah ini balasanmu kepada Rena yang selalu menyayangimu seperti adik kandungnya?" Mama terus-menerus mengingatkanku akan balas budi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku juga tidak ingin hidup seperti ini. Siapa yang ingin dilahirkan di dunia dengan kondisi seperti itu? Apakah semua ini salahku? Aku ingin berkata sesuatu, tapi mama terus-menerus menginterupsi, membuatku kesulitan merangkai kata. Lidahku mendadak keluh, tak bisa mengeluarkan kalimat pembelaan. Telingaku sudah puas mendengar caci maki atau hinaan. "Di mana perasaan kamu, Alia? Di mana?" Mama menggeleng. Air matanya yang menetes membuat sudut hatiku ngilu. Dia benar, aku adalah anak yang tidak tahu diuntung. Aku adalah racun yang mematikan kebahagiaan keluarga Hinata. Seharusnya aku tak dilahirkan jika keberadaanku justru hanya membuat masalah dan kesedihan bagi orang yang kusayangi. Saat ini hatiku terpuruk merasakan tamparan keras akan takdir yang telah mengoyak kehidupanku. "Cukup, sudah kukatakan, Alia tidak bersalah. Aku sudah memutuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku kepadanya." Kak Ray membelaku di depan mama. Aku yakin saat ini kebencian mama akan semakin berlipat kepadaku. "Kamu akan menikahinya? Lalu menceraikan Rena?" "Tidak." Mama menggeleng. "Mama tidak akan biarkan Rena menderita. Kamu sudah minta Rena dari mama. Mana janjimu untuk selalu membagikan anak mama? Mana, Ray? Kamu jangan jadi pembohong hanya karena ingin melindungi wanita licik ini." Kak Ray terdiam. Mungkin
Dia juga bingung harus berkata apa. Dia di posisi yang sulit. Aku mengerti akan hal ini. Alia, dengar kamu. Mama kembali berteriak kepadaku. Aku hanya menunduk, menanggapi. Tak sedikit pun wajahku berani menatap kemarahannya. Apalagi menantang tatapan matanya. Kalau kau masih memiliki hati, gugurkan anak itu. Pergi yang jauh dari kehidupan Rena dan Ray. Seketika itu juga aku menatap Mama. Sejak pertama kali janin ini tumbuh di rahimku, tak pernah sekalipun di pikiranku terbesit untuk menggugurkannya. Dia tak bersalah. Dia sama seperti janin-janin yang lain, memiliki hak untuk hidup. Tidak, Alia tidak akan pergi. Aku sudah berjanji untuk menjaganya dan anak ini dalam perlindunganku. Ray, Mama membentak. Perempuan itu teramat meradang. Saat itu juga dia melihatku dengan marah yang membuncah. Seolah ingin melenyapkanku detik itu juga. Dengan kasar, dia menarik pakaianku mengguncangku, lalu melayangkan pukulan di wajahku. Aku menjamkan mata ketika suara tamparan keras terdengar memilukan. Namun anehnya, aku tidak merasakan kesakitan seperti biasa. Ku buka mataku perlahan, dan saat itu juga barulah aku tahu bahwa tamparan itu tidak mendarat di pipiku, melainkan di pipi Kak Ray. Lelaki itu dengan sadar mengorbankan wajah untuk menggantikan posisiku, menghadang pukulan Mama agar tidak mengenaiku. Mama terhenyak melihat telapak tangannya membekas merah di pipi Kak Ray. Sepertinya sikap impulsif yang Kak Ray lakukan membuatnya kaget. Mulutnya ternganga tak percaya. Ray, ucapnya saat itu. Baba tenang saja, Kak Ray berkata sembari menatap tajam ke arah Mama. Aku tidak pernah lupa akan janjiku pada Rena. 2 tahun kami menjalin hubungan hingga sampai ke jenjang pernikahan. Aku berjanji untuk membahagiakannya. Tapi aku juga tak bertanggung jawab pada Alia. Anak ini akan lahir dan mendapatkan kasih sayang serta perlindungan dariku, sebagaimana seorang ayah melindungi anaknya. Aku sendiri yang akan menjelaskan pada Rena. Mama menangis setelah mendengar jawaban dari Kak Ray. Mungkin dia tak menyangka jika Kak Rena akan mendapatkan kenyataan buruk seperti ini. Dan sampai saat ini, apa yang terjadi pada kehidupan Kak Ray dan Kak Rena menurut Mama adalah karena kesalahanku. Wanita itu kemudian pergi tanpa mengatakan sepatah kata. Aku pun tidak bisa berbuat banyak. Serangkaian kejadian yang baru saja aku alami membuat hatiku teriris pilu. Ketika punggung Mama sudah menghilang dari pandangan, saat itu juga tangisku pecah. Aku tak bisa menahan semua ini. Bukan hanya ragaku yang tersakiti, tapi hati dan jiwaku. Kurasakan tangan Kak itu melupuk, membawaku dalam dekapannya. Aku semakin menangis dengan menenggelamkan wajahku di dadanya. Aku tergugur di sana, terisak dalam tangisku. Kak Ray membelai punggungku, mencoba menenangkanku. Mungkin dia iba atau bahkan kasihan kepadaku. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Bisiknya lirih tepat di telingaku. Aku tahu, jika kedepannya kehidupanku akan semakin sulit. Tapi setidaknya saat ini Kak Ray berada di pihakku, meski suatu saat kami akan berpisah. Tapi aku tidak dapat memungkiri bahwa dukungannya saat ini sangat berarti untukku. Malam ini ketika bulan purnama tampak bersinar terang, aku duduk di balkon kamar seorang diri. Kedua tanganku melingkar, memeluk erat kedua kakiku yang ditekuk, sepi mengambil alih segala runyam. Menghadirkan ketenangan yang sejak pagi kuimpikan. Pandanganku kosong menatap ke atas, di mana langit cerah karena cahaya bulan yang terang benderang telah dihiasi bintang-bintang berkilauan, bertebaran memanjakan mata. Di sana ada satu bintang yang sendirian, begitu kecil, redup dan terabaikan. Bintang kecil itu tampak menyedihkan sama sepertiku. Tanganku menjulur ke atas seolah ingin sekali menggapai bintang yang memiliki nasib yang sama denganku. Aku ingin berbincang dengannya, mengajaknya bercerita. Hai, jangan bersedih. Kau tidak sendiri, kita sama, bisikku lirih.
Kejadian tadi pagi jelas begitu menyiksa batinku. Siapa aku? Dari mana asalku? Di mana orang tuaku? Bahas hidupkah mereka? Kuusap perutku yang masih rata. Dalam hati aku berjanji kepadanya juga, pada diriku sendiri. Aku akan berjuang untuknya. Takkan kubiarkan orang lain mengambilnya. Sebaik apapun mereka, karena aku yakin hanya orang tualah yang benar-benar sayang dan tulus mencintai anak-anaknya. Aku tidak ingin dia bernasib sama denganku. Dia akan menjadi anak yang hebat dan tidak akan kekurangan kasih sayang. Hai, aku menoleh ketika melihat segelas susu dijulurkan di depan wajahku. Kak Re datang dengan menggulung lengan ke mejanya, sebatas siku sembari membawa gelas susu di tangan. Aku tersenyum tipis, menerima susu itu dari tangannya. Kebiasaan barunya adalah menungguku meminum susu itu hingga habis di depan matanya. Sudah habis, ucapku sembari menggoyangkan gelas kosong itu ke depan. Dia duduk di sampingku, lalu mengulurkan sapu tangan untuk menyekal bekas susu di bibirku. Ini juga kebiasaan baru. Aku tak bisa menolak ketika lelaki itu melakukannya. Menurutku, Kak Re tampak manis. Sayangnya dia suami orang. Apa kau baik-baik saja? Kak Re bertanya setelah memasukkan kembali sapu tangan di saku celananya. Baik. Aku kembali menatap ke depan di mana pemandangan langit malam membentang di atas sana. Kami tak saling bicara setelahnya. Hanya duduk berdua sambil menyandarkan punggung masing-masing di sofa panjang yang terletak di balkon kamar. Semilir angin berhembus di sana, menggoyangkan kanan kiri, dahan serta ranting-ranting pohon, menemani kami berdua yang masih dalam kebisuan. Hingga pada akhirnya Kak Re mengatakan suatu hal. Sebenarnya aku sudah tahu. Suara Kak Re memecahkan keheningan yang sempat tercipta di antara kami. Aku menoleh ke arahnya. Lelaki itu tampak bergeming dengan pandangan tak beralih pada pesona langit malam. Apa yang Kak Re tahu? Kamu dan Rena bukan saudara kandung. Kalian tidak punya hubungan darah. Tentu aku terkejut mendengar penuturan Kak Re. Lelaki itu terlihat santai ketika mengatakannya. Berbeda denganku yang sejak awal masih begitu syok dengan kenyataan yang baru saja aku ketahui. Diam-diam, aku melakukan tes DNA sebelum berangkat bulan madu dengan Rena. Hasilnya, tidak ada kecocokan genetik antara kalian berdua. Dia menghela napas, lalu menyunggingkan sedari senyum tipis. Kami tidak kembali bersama saat itu. Rena masih ada urusan di Jepang. Sementara itu, aku harus segera kembali ke perusahaan. Saat menemukanmu di jalanan, aku sudah di Indonesia sekitar 3 harian. Apa? Saat itu, aku baru pulang kerja dan akan menemui Rena yang baru kembali dari liburan. Tapi siapa sangka, Tuhan malah menunjukkan seorang gadis bodoh yang mau mengakhiri hidupnya dengan terjun dari atas jembatan. Kak Re, gumamku lirih. Dia terus bicara, aku mengamati setiap gerak bibirnya. Saat kau mengatakan bahwa sedang hamil, saat itu pikiranku mendadak buntu. Aku tak menyangka kejadian malam itu justru berakhir seperti ini. Aku berasa kehidupanku akan kiamat. Kamu tahu bukan, aku sangat mencintai Rena. Mana mungkin aku bisa memberitahu kenyataan ini pada Rena. Aku mengerti, sangat sulit bagi Kak Re menjalani semua ini. Aku milih pasrah apapun keputusan Kak Re ke depannya. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikanmu. Sejak malam kelam itu, hidupku tidak pernah tenang. Saat bersama Rena pun, aku tidak bisa melupakan kejadian malam itu. Apa kamu tahu, Alea? Dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepadaku. Apa? Kataku menanggapi. Saat mengetahui tidak ada hubungan darah antara kalian, saat itu aku memutuskan untuk menikah denganmu. Dan detik kita dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri, hatiku baru merasakan sebuah kelegaan. Aku menggeleng. Jelas saat itu dia terlambat. Bahkan jika lebih lambat lagi, mungkin pernikahan ini tidak pernah terjadi. Bohong, kamu terlambat 2 jam lebih. Bukannya marah, dia terkekeh. Iya, seharusnya kau malah dokter itu. Mereka mengurungku, tidak mengizinkan aku pergi. Aku sampai mengancam akan meledakkan rumah sakit jika tak diizinkan untuk pergi.
Hah? Aku hampir tertawa mendengarnya. Gila, Kak Ray benar-benar gila. Sikapnya terkadang tidak masuk akal. Anak buahku sudah menyiapkan heli di atas gedung rumah sakit agar aku tidak terjebak macet. Sialnya, aku tidak menemukan landasan heli dekat tempat kita menikah. Lalu, aku menjadi antusias akan ceritanya. Kualihkan semua perhatianku menatap sosok aneh di sampingku saat ini. Jelas saja, tidak menemukan landasan heli. Kami menikah daerah pinggiran kota yang jauh dari gedung-gedung tinggi. Hanya ada rumah-rumah warga yang berjejer tidak teratur. Kami mencari lapangan bola, syukurlah. Akhirnya, heli berhasil turun dengan selamat. Masalahnya, aku bingung agar sampai ke masjid di mana kita akan melangsungkan pernikahan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana paniknya Kak Ray saat itu. Pantas saja, dia tak menjawab panggilanku sama sekali. Lalu, Kak Ray naik ojek, tebakku sok tahu. Di detik Kak Ray mengangguk saat itu juga aku tertawa. Tawarnya sudah lama tidak pernah kulakukan. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan setelah menyadari jika tawaku sedikit keterlaluan. Dia tersenyum melihatku, mengelurkan tangannya untuk mengusap kepalaku. Tersenyumlah Alea, kamu cantik. Saat tersenyum, ucapnya kemudian. Saat itu, aku yakin wajahku bersemu merah setelah mendengar perkataannya.